Selamat datang di channel YouTube saya, Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas konsep tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi ini topik pelajaran kelas 11 di semester yang pertama. Topik laju reaksi ini merupakan topik yang sering keluar di ujian masuk perguruan tinggi negeri, baik di UTBK maupun ujian SIMA UI dan ujian lain sebagainya. Nah, sebelum saya jelaskan, tonton video ini sampai habis agar kalian benar-benar paham tentang konsep daripada laju reaksi. Oke, kali ini kita akan membahas masalah laju reaksi. Laju reaksi ini nanti disimbolkan dengan huruf V atau boleh R. Dimana laju reaksi ini definisinya adalah laju pertambahan konsentrasi produk. Produk ini letaknya di sebelah kanan, dan berkurangnya konsentrasi reaktan letaknya sebelah kiri per satuan waktu. Jadi konsep laju reaksi, sebelah kanan yang produk bertambah dan yang sebelah kiri reaktannya akan berkurang. Maka dari konsep ini bisa kita buat satuan laju reaksi. Laju ini nanti disimbolkan V atau R. Maka dari definisi ini bisa kita buatkan satuan laju. Laju itu adalah V sama dengan konsentrasi dibagi dengan waktu. Konsentrasi per satuan waktu. Maka dari satuan laju ini bisa kita buat hubungannya antara laju dengan konsentrasi maupun dengan waktu, di mana konsentrasi dengan laju berbanding lurus, dengan waktu berbanding terbalik. Artinya, semakin besar konsentrasinya, maka reaksinya akan semakin cepat, semakin besar. Dan waktu yang dibutuhkan akan semakin kecil. Inilah hubungan antara laju dengan konsentrasi dan laju dengan waktu. Laju dengan konsentrasi berbanding lurus, dengan waktu berbanding terbalik. Di mana nanti satuan konsentrasi ini itu biasanya dalam bentuk molaritas M besar, dibagi dengan waktu, satuannya detik atau sekon. Jadi satuan laju itu molaritas per sekon. Nah, misalnya ada contoh reaksi, yaitu misalnya kita buatkan antara N2 ditambah H2 menghasilkan amonia NH3. Maka kalau kita buat reaksi setaranya ini, N sebelah kiri 2, sebelah kanan 1, maka biar setara kali 2. Maka hanya jadi 6. 2 kali 3, 6, maka biar sama ini kali 3. Maka nanti konsep di dalam laju reaksi ini, nanti di sebelah kanan inilah nanti disebut namanya produk. Produk itu hasil dari reaksi sebelah kanan. Maka yang di sebelah kiri ini yang bereaksi, itulah nanti disebut namanya reaktan. Jadi reaktan itu zat yang bereaksi, hasilnya produk sebelah kanan. Maka dari definisinya ini bisa kita buat pertambahan konsentrasi produk. Jadi produknya bertambah, yang reaktannya berkurang. Maka bisa kita buat model satuannya. Yang pertama untuk nitrogen. Maka laju nitrogen itu sama dengan, karena letaknya di sebelah kiri reaktan, dia berkurang, maka tandanya negatif, berkurang satuan turunan konsentrasi nitrogen per satuan waktu delta T. Maka bisa kita tulis ini pengurangan konsentrasi nitrogen per satuan waktu.
per satuan waktu. Itulah ungkapan daripada laju reaksi. Kemudian bisa kita tulis juga untuk H2. Maka bisa kita tulis kecepatan H2 itu nanti sama dengan, juga letaknya di sebelah kiri, berarti berkurang. Berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu. Maka bisa kita tulis ini nanti artinya pengurangan konsentrasi H2 per satuan waktu. Kemudian untuk NH3 karena letaknya sebelah kanan dia bertambah, maka bisa kita tulis kecepatan NH3 itu sama dengan bertambahnya konsentrasi NH3 per satuan waktu. Maka bisa kita tulis ungkapannya ini adalah pertambahan konsentrasi NH3 per satuan waktu. Inilah konsep dasar dari laju reaksi. Sebelah kanan bertambah dan sebelah kiri akan berkurang. Maka dari sini bisa kita buat kesimpulan persamaan laju kecepatannya nanti sebanding dengan koefisien. Maka laju nitrogen banding dengan laju hidrogen banding dengan laju NH3 itu sebanding dengan perbandingan koefisiennya 1 banding 3 banding 2 gitu. Nah, biar lebih paham contoh soal SBMPTN. Nah, soalnya seperti ini. Pada reaksi 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Katanya jika laju reaksi konsentrasi NH3 itu sebesar 0,24 molaritas per sekon. Yang ditanya tentukan laju reaksi pengurangan O2. Nah, bisa kita jawab soal ini dapat dari perbandingan koefisien. Nah, soalnya dikasih tahu laju NH3 itu sama dengan 0,24 molaritas per sekon. Yang ditanya laju pengurangannya, laju oksigen. Nah, sama dengan berapa? Maka dapatnya dari koefisien. Maka bisa kita tulis laju NH3 banding dengan laju O2 itu sama dengan perbandingan koefisiennya yaitu 4 banding 5. Maka dapatlah caranya yang dekat kita buat kali yang dekat, yang jauh kita buat kali yang jauh. Maka bisa kita buat 4 kali laju oksigen itu sama dengan 5 kali laju daripada si NH3. Maka bisa kita tulis lagi di sini, masukkan nilainya laju NH3. Berarti 4 kali laju oksigen sama dengan 5 kali laju NH3 adalah 0,24. Maka laju oksigen sama dengan 5 dikali 0,24 kita bagi dengan 4. Maka dapatlah ini 0,24 bagi 4 berarti kita kecilkan sama lah itu dengan 0,06. Maka 0,06 kali 5 maka dapatnya 0,3 molaritas per sekon. Karena laju oksigen letaknya di kiri berkurang, maka bisa kita tulis laju oksigen yaitu berkurang 0,3 molaritas per sekon. Itulah caranya untuk menentukan konsep daripada laju reaksi.